Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan melatih bagaimana menggunakan koefisien-koefisien daripada deret Fourier yang telah kita jabarkan sebelumnya. Kali ini ada sebuah soal, sebuah fungsi gelombang dengan periode 2pi ya, dengan periode 2pi, yaitu fx sama dengan 0 untuk min pi sampai dengan 0, kemudian fx nilainya sama dengan x untuk nilai 0 sampai dengan pi. Sebelum kita menyelesaikan soal ini, maka terlebih dahulu saya akan membuatkan grafik fungsi gelombang daripada fungsi tersebut. Jadi grafiknya itu kira-kira seperti berikut ini. Nah, kita menyebutnya ini sebagai fungsi x, dan ini adalah sumbu x. Jadi ini min pi, ini 0, ini sama dengan pi. Jadi untuk itu ini fungsinya ya, fungsi. Sedangkan untuk fungsi fx berarti ya, kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, ini adalah sebuah fungsi gelombang. Oleh karena itu, mekanisme yang kita tempuh seperti biasanya. Pertama, kita menentukan koefisien A0, di mana kita sudah ketahui bahwa A0 itu adalah 1/v ya, secara umum ini fx dx ya, itu adalah untuk koefisien titik v. Nah, selanjutnya bagaimana kita menerapkan koefisien A0 ini dalam kaitannya dengan persamaan ini. Nah, untuk itu kita lihat bahwa untuk A0, nah 1/v, saya tulis ulang dulu, 1/v berarti kita mulai dulu untuk fungsi ini nilainya adalah 0 ya, fungsinya 0, fx nya sama dengan 0 untuk batas integrasi dari pi sampai v sampai 0, kemudian dx, kemudian dijumlah ya. Nah, ini tentu dari batas integrasi 0 sampai v dengan fungsi fx nya adalah x dx. Nah, dari dua integral yang ada ini, maka integral yang bahagian ini jelas sama dengan 0, sehingga yang kita akan cari adalah A0 sama dengan 1/pi, batas integrasi tentu adalah dari 0 sampai dengan pi x dx. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal mengintegralkan ini sehingga kita dapatkan 1/v, berarti integral daripada x dx adalah x kuadrat per 2 ya, x kuadrat per 2 batas dari 0 sampai v. Nah, kalau kita masukkan nilai-nilai x nya, maka kita dapatkan 1/v sama dengan pi kuadrat ya, pi kuadrat per 2 dikurang 0, sehingga yang kita dapatkan itu adalah pi per 2. Jadi A0 nya adalah yang kita dapatkan adalah pi per 2. Oke, mudah kan? Nah, selanjutnya yang bagian kedua, kita menentukan AN. Tentu AN-nya ini sudah tidak digunakan lagi untuk N sama dengan 0 karena sudah dipakai di A0. Tentu N-nya dimulai dari 1. Nah, AN itu kita dapatkan adalah rumusnya secara umum 1/v sama dengan min pi sampai dengan pi
fx ya, kemudian ada cos nx dx. Nah, kalau ini kita gunakan, kita terapkan dalam kasus ini, jadi kita terapkan dalam kasus apa? Dalam kasus persoalan kita, maka integral yang memiliki nilai integral itu adalah di komponen X. Jadi saya tidak perlu lagi jabarkan ini karena ini hasilnya pasti sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan AN seper Pi, langsung saja integral dari 0 sampai V, fx-nya itu adalah X cos nx dx ya. Jadi hasilnya adalah X cos nx dx. Nah, setelah kita dapatkan ini, maka langkah berikutnya adalah kita mengintegralkan fungsi ini. Jadi kita mengintegralkan, jadi caranya ya tentu kalau X cos nx ya kita menggunakan integral integral parsial ya, integral parsial, yaitu yang menggunakan UV kurang V du. Jadi kita misalkan U sama dengan X, sehingga kita dapatkan du sama dengan dx ya. Kemudian tentu dv sama dengan cos nx dx, sehingga v-nya itu kita dapatkan. Jadi kalau ini diintegralkan berarti kita dapatkan seper n sin nx. Nah, baru kita terapkan persamaan integral itu, yaitu uv dikurang v du ya, uv dikurang v du. Jadi ada rumusnya itu adalah uv dikurang v du ini sama dengan u dv ya. Jadi kita gunakan integral itu. Nah, dengan demikian kita dapatkan untuk an ya. Jadi kita langsung saja u kali v. Jadi u kali v berarti x per n sin nx ya. Ini batas integrasi dari 0 sampai pi. Nah, di depan ini ada seper v. Saya kurung dulu ya. Oke. Seper v ya, x per n. Jadi x per n sin nx dikurang integral ya, integral kurang v du. Jadi v du ini, jadi v du adalah tentu keluar seper n integral dari 0 sampai ini sin nx dx ya. Nah, itu sin nx dx. Nah, kita selesaikan dulu persamaan ini ya. Nah, maka kita dapatkan an adalah seper pi ya, kita ganti n sama dengan sin n v ya, dikurang 0 karena hasilnya 0. Nah, karena hasilnya 0 ya, si pi per n sin n v ya, x nya kita ganti pi k ya, sin n pi hasilnya sama dengan ini kali masuk ini sama dengan 0. Oke. Jadi saya kemudian integral daripada sin nx, jadi integral daripada sin nx itu adalah min ya. Jadi integralnya sin nx adalah min. Jadi saya tulis seper n, integral sin nx adalah min seper n cos nx batas dari 0 sampai pi. Nah, ini hasilnya 0. Ini sebenarnya sin np, jadi n berapapun baik 1, yang penting bilangan bulat, n 0 sin 0
Jadi N1, N2, N3, N sama 4 ini berarti ini pasti sama dengan 0. Sehingga yang tersisa itu adalah tinggal min kali min, ya, min kali min jadi plus. Jadi yang tersisa tinggal 1/n kuadrat P, karena ini N, ini min jadi plus NV. Kemudian batas integrasi cos NX batas dari 0 sampai P. Ya. Nah, sehingga kalau kita memasukkan nilai-nilai batas integrasi tersebut ke dalam fungsi ini, maka akan kita dapatkan 1/n kuadrat P, ya, sama dengan cos kasih NP, X nya 0 berarti 1. Nah, ini dia, X nya 0 sama dengan 1. Nah, selanjutnya apa yang akan kita lakukan terhadap AN ini? Maka untuk itu kita mencoba menentukan nilai-nilai berapa saja untuk nilai-nilai N tertentu yang menghasilkan nilai. Jadi saya tulis ulang kembali. Tadi AN terakhir kita dapatkan AN itu adalah 1/n kuadrat P, ya. Kemudian ada cos NP dikurang 1, ya. Nah, kita bisa menggunakan bantuan tabel, ya. Kita bisa gunakan tabel. Nah, ini untuk N. Tentu kita tidak gunakan lagi untuk N sama dengan 0 karena sudah digunakan pada A0. Ini adalah AN. Jadi untuk N sama dengan 1, jadi kalau N nya sama dengan 1 berarti cos B, ya. Jadi kalau N sama dengan 1 berarti cos B sama dengan min 1. Min 1 dikurang 1 min 2. Berarti dapatnya min 2, N nya sama dengan 1 min 2 P. Kalau untuk N sama dengan 1. Nah, sekarang kita pilih lagi untuk N sama dengan 2. Untuk N sama dengan 2. Cos 2P sama dengan 1. Dikurang, ya. Ini cos 2P sama dengan 1. Oke. Dikurang 1, 0. Berarti untuk 2 sama dengan 0. Selanjutnya kita pasang lagi untuk 3. Cos 3P, ya. Cos 3P sama dengan minus 2. Berarti kita dapatkan minus 2N. Jadi minus 2 karena N nya 3 berarti sama dengan 3/2 P. Untuk 4 karena cos 2P 0, 1, cos 4P juga 1 berarti nilainya 0. Nah, kita coba lagi yang 1. Untuk cos 5P berarti min 1, berarti kita dapatkan minus 2 5/2 P dan seterusnya. Nah, kelihatannya ini akan memiliki nilai kalau dia berada dalam posisi ganjil, ya, ganjil. Dan berurutan, kalau ini 1, 1/2, ya. Kalau 3, 3/2. Kalau 5, 5/2. Oke, berarti AN kita sudah dapatkan. Nah, selanjutnya kita ingin menentukan kembali BN. Yang ketiga adalah menentukan BN. Nah, BN itu persamaannya adalah secara umum saya tuliskan dulu persamaan min P V kemudian Fx, di sini sin Nx dx, ya. Sin Nx dx. Nah, setelah kita terapkan ini pada kasus itu, maka ternyata BN pun juga hanya memiliki nilai untuk fungsi berikut, yaitu BN sama dengan 1/P. Batas integrasi tadi itu sama dengan, ya, sesuai dengan ini,
yaitu dari 0 sampai pi untuk fungsi fx sama dengan x nya. Berarti dari 0 sampai V untuk fx sama dengan x, sini sama dengan sin nx dx. Nah, ini pun juga kita harus selesaikan dengan menggunakan integral parsial. Tentu dengan cara mula-mula kita misalkan U. Jadi kita misalkan U sama dengan X kembali, kemudian DU sama dengan DX ya. Kemudian DV tentu sama dengan sin NX DX. Kemudian V ini diintegralkan, integral sin adalah cos. Jadi 1/n cos n x ya. Jadi integral integral cos, integral sin adalah cos nx, tapi ada minus ya. Ada minusnya. Jadi memiliki nilai minus. Nah, kita gunakan lagi U, V. Jadi 1/V, U kali V. U, mana U? Ini U kali V min ya. X per N cos NX ya. X per N, jadi X per N cos NX. Nah, batas integrasi dari 0 sampai V dikurang integral V du, karena di sini minus berarti jadi tambah 1/n dari 0 sampai ini P du berarti cos NX kali du dx. Oke. Nah, kita selesaikan dulu yang di sini. Ini minus ya. Tetap saya tulis 1/pi. Nah, untuk X ya. Ini untuk X sama dengan pi. Jadi pi cos np ya. Jadi min pi n sama dengan cos np ya. Kemudian ini saya kurung di sini dulu, kurung ya. Kemudian X 0 berarti 0 ya. Jadi kurang 0. Oke. Nah, ini salah ya. Ini tidak ada ini. Ini tidak ada ini. Kurang 0. Oke. Jadi Pn cos np ini masukkan 0, X 0, 0 berarti 0. Oke. Ditambah, nah integral cos adalah 1/n sin nx ya, khusus untuk ini 0 sampai V. Oke ya, 0 sampai V, sehingga kita dapatkan ini 1/pi. Saya tulis dulu ini pi per n cos np ya, ditambah 1/n kuadrat ya, ditambah 1/n kuadrat. 1/n kuadrat 1/n kuadrat. Nah, coba kita perhatikan di sini 1/n kuadrat. Ini sin pi pasti 0 dan sin pi pasti 0 dan sin 0 pasti 0, maka hasilnya ini sama dengan 0. Jadi yang tersisa adalah min yang tersisa adalah tinggal cos np yang kita dapatkan, yaitu 1/n cos pi. Jadi ini hilang. Jadi yang kita dapatkan tinggal 1/n cos np. Ini adalah Bn. Nah, selanjutnya nilai-nilai cos itu kan bisa saja berubah nilainya bergantung n-nya. Sehingga
dengan bantuan tabel ya, kita dapatkan N, di sini Bn. Nah, untuk ini ya. Nah, untuk N sama dengan 1 ya. N sama dengan 1 berarti min cos pi ya. Cos pi itu kan sama dengan min 1. Min berarti plus 1 ya. Min sama dengan plus 1. Kemudian kalau untuk N sama dengan 2 ya, min 2 pi 1 berarti min 1/2 ya. Kalau ini 3 berarti sama dengan plus ya, min sama dengan plus 1/3. Kalau ini 4 tentu sama dengan min 1/4. Nah, dan seterusnya. Yang kelihatannya untuk bilangan genap nilainya minus, tetapi urutannya 1/1, 1, 2, 3, 4. Jadi membentuk bilangan-bilangan tersendiri. Nah, oke, selanjutnya kita tinggal menuliskan persamaan untuk fx-nya ya. A0-nya tadi kita dapatkan sama dengan pi per 2 ya. Kemudian AN-nya itu kita dapatkan urutan AN, urutan AN-nya itu adalah yang ini ya. Urutan AN adalah min 2 per pi untuk N1, 0, min 2 per 3 pangkat 2 pi, 0 ya, min 2 per 5 pangkat 2 pi, dan seterusnya ya. Nah, kemudian untuk Bn-nya kita dapatkan, jadi ini barisannya untuk N1, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berikutnya untuk yang untuk Bn ini tadi kita dapatkan Bn-nya adalah bernilai 1 bagi 1, untuk N sama dengan 1, untuk N sama dengan 2 minus 1/2, untuk N sama dengan 3 plus 1/3, untuk N sama dengan 4 minus 1/4, untuk N sama dengan 5 tentu sama dengan plus 1/5. Oke, jadi kita sudah dapatkan koefisien-koefisiennya. Sehingga kita coba saya tuliskan ulang kembali persamaan deret Fourier 1/2 A0 ditambah A1 cos X ditambah A2 cos 2X ditambah A3 cos 3X dan seterusnya. Jadi A1-nya ini A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5. Kemudian B1 sin X ditambah B2 sin 2X ditambah B3 sin 3X dan seterusnya. Oke. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya. 1/2 A0 berarti pi, jadi pi per 4. Jumlahkan, saya buat kurung dulu. Untuk sin, untuk cos adalah A1-nya sama dengan min 2 pi cos X ya. Kemudian tambah 0 kurang berarti 3. 2/3 pangkat 2 cos 3X ya. Untuk keempat 0 lagi, berarti yang masuk adalah ke 5. Berarti 2, ada pi-nya di sini, ada 2/5 pangkat 2 pi cos 5X dan seterusnya ya. Nah, sekarang untuk sin ya, untuk sin kita dapatkan 1 sin X 1/1. Kemudian
Berikutnya seperdua sin 2x. Berikutnya tambah sepertiga sin 3x. Berikutnya 4 kurang seperempat sin 4x ditambah dan seterusnya. Nah, sehingga jika kita ingin menyederhanakan fungsi ini, maka akan kita dapatkan. Jadi kalau kita ingin menyederhanakan fungsi ini, maka kita dapatkan fx sama dengan pi per 4. Nah, bisa keluarkan kurangnya ya. Saya keluarkan 2 pi, kemudian cos x kurang cos 3x per 3 pangkat 2 ya, jadi tambah ya karena sudah kurang, ditambah cos 5x 5 per 2. Oke, dan seterusnya. Kemudian ditambah ini sin x kurang sin 2x per 2 ditambah sin 3x per 3 kurang sin 4x per 4 ditambah dan seterusnya. Nah, inilah fungsi Fourier dari soal yang kita selesaikan tadi. Semoga penjelasan ini sedikit banyaknya telah memberikan pemahaman bagaimana menggunakan ataupun menyelesaikan persamaan fungsi-fungsi gelombang yang memiliki periode 2pi dengan menggunakan deret Fourier. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.